Malaikat tidak sama sekali. Mereka diciptakan utuh langsung bisa bertugas. Ya, langsung bisa bertugas. Nah, malaikat-malaikat itu punya banyak tugas. Bapak Ibu bisa baca dalam surah 77 dan 79. Ya. Tapi di antara tugas mereka disebutkan di dua surah ini adalah mereka yang mengurus seluruh urusan dunia ini. Pergantian siang malam, pergantian musim, populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Jadi kalau kita lihat lautan yang luas, kita lihat hutan yang luas, ya, siapa kira-kira yang merawatnya? Sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau kita punya kebun di belakang rumah kecil aja, ukuran misalnya 10 kali 10 lah, itu kita tiap hari harus ngerawat gitu ya. Nah bagaimana dengan hutan yang luas di seluruh muka bumi ini? Siapa yang merawatnya? Ya begitu tertata rapi. Tidak ada negara yang merawat hutannya. Mungkin dia budidayakan iya. Ya, tinggal membersihkan dan segala. Tapi sebenarnya itu terawat rapi semua oleh para malaikat. Begitu juga dengan lautan, ya begitu luas. Siapa yang mau ngerawat semua ini? Itu adalah para malaikat, itu tugas-tugas mereka. Dan malaikat nampak tentunya dan terganggu dengan apa yang mengganggu kita ya. Jadi kita nggak boleh misalnya busuk, bau, ini mengganggu malaikat. Ya, maka kita disunnahkan bersiwak, ya, kalau mau sholat, karena kita akan ngomong dan malaikat itu mendengarkan bacaan ayat. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seorang bangun malam, kemudian dia bersiwak, kalau kita sekarang sikat gigi, kalau bisa dikombinasikan lebih bagus ya, pakai kayu siwak sekaligus juga sikat gigi. Nah, kemudian sholat dan membaca ayat, maka malaikat akan mendekatkan mulutnya di mulut seorang itu, lalu menghirup ayat Al-Quran yang dibaca. Sampai masuk ke tubuh si malaikat tadi. Bagaimana prosesnya kita tidak tahu. Tapi kenananya bau itu. Di Masjid Nabawi itu pernah saya lihat ada seperti neon box besar. Ya sebenarnya videotron sih lebih tepatnya. Di situ ada tulisan, tapi dalam bahasa Arab. Saya tidak sempat lihat terjemahannya, cuma terjemah itu bahasanya itu kurang lebih, saudaraku muslim, jagalah sesuatu. Waktu itu dia tegur masalah rokok, ada gambar rokok nggak boleh, itu dikasih silang gitu ya. Terus dia bilang, saudaraku sesungguhnya ketahuilah ada hadis Nabi, malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Maksudnya dari bau-bau yang tidak sedap ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, marulah kalian dengan malaikat ya, karena dia tidak berpisah dengan kalian kecuali saat kalian biologis atau kalian sedang di WC gitu ya. Selebihnya tentunya seseorang selalu ada malaikat di dekatnya melihatnya, yang mengetahui perbuatan dan niatnya, maka kita pantas kalau malu ya. Dan Nabi SAW memuji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karena beliau pernah duduk, Nabi SAW lagi duduk merendam kakinya di sebuah genangan air karena itu musim panas supaya mendinginkan tubuh. Dan pada saat itu Nabi SAW menggulung bajunya sampai ke atas lututnya. Ya, jadi di awal paha gitu ya. Di situ kemudian Abu Bakar pamit masuk. Lalu Abu Bakar duduk di sebelah kanan Nabi melakukan hal yang sama. Menggulung gamisnya, bajunya sampai ke lutut lalu merendam kaki juga. Sambil ngobrol sama Nabi. Umar datang juga sama. Tapi waktu Utsman datang, Nabi SAW buru-buru tutup lututnya. Maka Abu Bakar sama Umar berkata, kenapa anda tutup lutut anda ya Rasulullah pada saat Utsman datang, pada saat kami datang tidak? Kata Nabi SAW, apakah aku tidak malu dengan orang yang malaikat aja malu padanya? Nah, salah satu ciri disebutkan Utsman radhiyallahu anhu itu, ini salah satu ciri yang disebutkan ya, beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ya, saking malunya sama Allah. Tentu itu bukan tidak boleh, itu boleh saja, tapi dia tahu ada malaikat yang selalu melihatnya, dia tahu Allah melihatnya, jadi dia menjaga itu. Makanya malaikat pun malu pada dia. Itu diantara yang disebutkan. Yang jelas sebenarnya kita kembali kepada adanya malaikat. Kalau kita menyadari dan kita beriman keberadaan mereka, kita akan lebih hati-hati. Dan ada malaikat yang mengawasi kita. Ada malaikat yang selalu menjaga kita, ditugaskan oleh Allah SWT dan selalu mengingatkan masalah amal-amal soleh, ya, kebaikan-kebaikan. Jadi harus pekah dalam masalah ini. Semua yang membisikkan pada kesalahan itu pasti syaitan. Itu pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua, tugas-tugas malaikat diantaranya adalah mencari ahli zikir. Nah di sini ahli zikir yang dimaksud kata Atha bin Abi Rabah ya rahimahullah adalah majlis yang membahas halal haramnya Allah. Maksudnya majlis ilmu. Ya, majlis ilmu di sini. Jadi bukan yang dimaksud adalah orang duduk berzikir rame-rame ya. Di sini yang dimaksud adalah orang yang sedang duduk mempelajari hukum halal haramnya Allah gitu ya. Kenapa kita tidak katakan inilah zikir yang dimaksud dengan duduk rame-rame? Karena ada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
di masa setelah Nabi SAW meninggal, rupanya ada sebagian tabi'in, generasi yang hidup setelah Nabi meninggal ya, belajar dari para sahabat. Ada satu orang duduk, dia memandu subhanallah, semuanya bilang subhanallah, rame-rame zikirnya. Maka ada satu orang melapor kepada Abdullah bin Mas'ud mengatakan, coba lihat, kok ada orang buat seperti ini yang tidak pernah dilihat di masa Nabi. Nabi nggak pernah buat itu, subhanallah suruh baca semua rame-rame. Alhamdulillah tidak pernah Nabi lakukan. Maka Abdullah bin Mas'ud datang kepada majelis tersebut. Seraya mengatakan, sungguh sangat cepat binasa kalian oleh umat Muhammad. Kok cepat sekali kalian cari kebinasaan? Maka pemimpin majelis itu mengatakan, memang apa yang kami lakukan wahai Abu Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman ini julukannya Abdullah bin Mas'ud. Apa yang kami lakukan? Ya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh ya rumah Nabi masih ada, pakaiannya pun masih ada. Beliau baru meninggal gitu ya. Banyak peninggalan Nabi masih ada. Kalian sudah berani buat apa yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau. Maka pemimpin majelis itu mengatakan, kami hanya berzikir dan menginginkan kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang mencari kebaikan tidak mendapatkannya. Maksudnya kalau kalian mau buat pun buat seperti yang Nabi perintahkan. Kalau yang Nabi perintahkan, contohkan adalah orang zikir masing-masing. Saya zikir, jemaah ini zikir, ini zikir, ini zikir. Misalnya habis sholat, saya baca ayat kursi, mungkin yang sana baca Al-Ikhlas, mungkin yang ini baca Subhanallah 33, itu bebas. Bersuara boleh, tetapi bukan berarti harus rame-rame. Nah ini yang banyak orang salah faham. Makanya di sini disebutkan ahlaz zikir. Ahlaz zikir ya, orang-orang yang berzikir. Kalau dalam majelis ilmu itu kata Atha bin Abi Rabah adalah yang mengajar dan juga yang belajar. Nah ini yang dimaksudkan. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya malaikat hadir dalam majelis zikir tersebut atau majelis ilmu, walaupun kita nggak melihatnya, dan mereka menaungi orang-orang yang ada di majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka. Ada sebuah kisah dinukil tentang kisah salaf dulu. Di masa tabi'in, ada satu orang ngolok-ngolok para penuntut ilmu. Jadi mereka penuntut ilmu pada bawa kitab besar-besar sambil jalan, lalu orang-orang ini mengolok mengatakan, kalian sedang nuntut ilmu agama, katanya ada sayap malaikat menaungi kalian. Lalu yang orang-orang yang buruk ini menyentakkan kaki mereka ke tanah selain mengatakan, mana sayap malaikat ini saya injak-injak. Naudzubillah. Dia ngomong gitu ya. Terus tiba-tiba pincang. Langsung orang-orang itu pada pincang kakinya. Allah subhanahu wa ta'ala hukum di tempat gitu ya. Karena kita wajib imani. Bagaimana malaikat menaungi kita dengan sayapnya kita nggak tahu. Tapi kita wajib yakin, pondasi agama kita keyakinan. Ibu dan bapak nggak boleh ragu, saya kalau sholat masuk surga nggak ya? Nah memang begitu janjinya, nggak boleh ragu. Ya, nggak boleh ragu kalau kita sedang, boleh nggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Nah memang begitu janjinya. Boleh nggak sedekah supaya Allah lebih memberikan peluasan rezeki? Memang begitu janjinya. Kita harus yakin, tidak boleh ragu ya. Semua janji-janji Allah sebagaimana kita juga tidak boleh ragu terhadap ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini maksud di sini. Jadi malaikat-malaikat itu hadir dan dikatakan mereka melindungi orang-orang di majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Pelajaran yang keempat, adanya pembicaraan antara Allah dengan para malaikatnya. Ya, dan ini memang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus imani apa adanya Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh kita berpikir, oh Allah kayaknya nggak mungkin bicara. Kalau Allah bicara itu berarti sama dengan makhluk. Ini keliru. Banyak orang di Indonesia itu menganggap begitu ya. Mereka anggap itu berarti kalau kita bilang misalnya hadits tentang kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Ini bukan Allah turun. Ya. Kalau turun berarti sama dengan makhluk. Mereka bayangkan seperti orang turun dari atas ke bawah. Yang salah adalah karena dia sudah langsung menilai seperti makhluk. Itu yang salah. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupainya dan dia Maha mendengar juga Maha melihat. Jadi Allah naik, turun, Allah berbicara, ya Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya pendengaran yang melihat, mendengar, itu semua adalah sesuai dengan kemahabesaran Allah. Gak bisa kita samain dengan makhluk. Jadi tidak usah kita bayangkan sama dengan makhluk sehingga terjadilah ta'wil atau ta'til. Ta'wil itu kayak interpretasi, mengalihkan makna. Oh itu sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, menanyakan malaikat siapa ada yang berdoa, apa yang punya hajat saya penuhi, ada yang beristighfar saya ampuni, ada yang minta tolong saya tolong. Itu bukan Allah yang turun, itu adalah rahmatnya Allah. Kenapa? Karena dia membayangkan seperti makhluk. Allah maha kuasa, bisa datang, bisa turun dan segala macam itu kuasa Allah dengan kemahabesarannya. Nah seperti itu kurang lebih. Makanya di sini Allah berbicara dengan
para malaikatnya. Dan kita imani apa adanya. Dan kita tidak boleh bayangkan seperti makhluk. Kita imani apa adanya sesuai dengan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kelima, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu atau majlis zikir di sini disebutkan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Makanya dikatakan di potongan hadis di situ, maka Allah menjadikan malaikat sebagai saksi kalau aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam riwayat yang lain, aku telah berikan apa yang mereka inginkan. Karena kan kita belajar seperti ini tujuannya untuk masuk ke surga, supaya selamat dari neraka. Maka Allah mengatakan, jadilah saksi aku sudah berikan apa yang mereka mau. Ya. Dalam riwayat lain, orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini, kalau Bapak Ibu ikhlas karena Allah, maka dalam riwayat lain yang sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman, bubarlah kalian dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian. Jadi pengampunan dosa, hadirnya malaikat membawa rahmat gitu ya, menjadi saksi, para malaikat menjadi saksi tentang kegiatan kita dan segala macam hal ini akan didapatkan bagi orang yang hadir dalam majelis ilmu. Pelajaran yang ketujuh ya, seingat saya ini yang bisa diambil adalah bagaimana orang-orang ya, yang keenam. Baik, yang keenam adalah bagaimana orang-orang yang ikut-ikutan saja dalam majelis ilmu tetap dapat keutamaan yang sama. Contoh misalnya tadi di sini ada yang datang hanya karena seremoni saja, ya, testimoni saja, seremoni yang cuma meramaikan, diajak sama temannya, mau tahu enak nggak sih majelis ilmu, gitu kan? Ini penceramahnya bagus nggak? Nah gitu-gitu aja, seremoni atau testimoni, mau tes-tes saja, gitu kan?